Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sadaqallahul azim. Dia telah bermuka masam dan berpaling karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Dan adakah engkau tahu bahwa kedatangannya dalam rangka untuk mensucikan dirinya atau mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat untuknya. Al-Quranul Karim surat Abasa ayat 1 sampai ayat 4. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Surat Abasa ini turun terkait dengan ketika Rasulullah SAW berbicara dengan para pemuka-pemuka kabilah suku Quraisy di kota Mekah. Antara lain Rasulullah berbicara dengan Utsbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib, juga dengan Abu Jahal. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW asyik berbicara dengan kabilah-kabilah suku Quraisy itu, datanglah seseorang yang buta, berjalan kaki dengan bertongkat. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya tentang Islam. Apa yang telah Allah ajarkan kepadamu?" Ini diulang-ulang oleh orang yang buta itu mengatakan kepada Nabi. Tetapi Nabi seolah-olah tidak merespon apa yang disampaikan oleh orang yang buta ini. Orang yang buta ini dalam riwayat sepakat mengatakan namanya adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, ketika sikap Rasulullah kepada Abdullah ibni Ummi Maktum yang dianggap cuek, tidak merespon seruan yang disampaikan kepadanya, maka turunlah surat Abasa wa Tawalla ini. Bapak Ibu rahimakumullah, menariknya kata mufassir, kritikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di dalam ayat ini tidak mempergunakan orang ketiga, tidak mempergunakan orang kedua maksudnya, tapi dipergunakan orang yang ketiga. Tidak abasta, engkau telah bermuka masam, itu menunjukkan kritik langsung tertuju kepada Nabi. Tapi Al-Quran turun mempergunakan orang yang ketiga, abasa, dia telah bermuka masam dan berpaling. Nah, setelah surat ini turun kepada Nabi, semenjak itulah Rasulullah SAW tidak pernah menganggap enteng orang lain, apapun statusnya. Mufassir juga menyebutkan bahwa ketika surat ini telah turun kepada Rasulullah, ketika Nabi bertemu dengan Abdullah ibni Ummi Maktum, selalu disapanya, "Wahai orang
yang karena engkau telah turun kepadaku ayat beruntun. Maka tanyakanlah, apa yang engkau tanyakan kepadaku? Ini bentuk reaksi Nabi ketika surat ini turun kepada Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan surat Abasa ini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini, surat ini mengajarkan kepada kita ada adab dalam menuntut ilmu. Apa adab menuntut ilmu disampaikan di dalam ayat ini? Bahwa seseorang kalau ingin kepada ilmu pengetahuan harus dia cari ilmu. Bukan ilmu yang datang kepadanya. Al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia mendatangi. Inilah konsep menuntut ilmu juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai seorang pakar dan perawi hadis. Ketika Khalid bin Ahmad, seorang gubernur penguasa di Bukhara ketika itu, diminta Imam Al-Bukhari ini untuk mengajarkan hadis ke istana. Dia tidak mau. Apa kata Imam Al-Bukhari? Saya tidak akan merendahkan ilmu. Dan saya tidak akan membawakan ilmu kepada pintu-pintu istana. Kalau ingin, seorang gubernur ingin kepada ilmu, maka dia pergilah kepada majelisku. Kalau kita kan tidak demikian. Diundang oleh gubernur mengisikan pengajian, mungkin kita cepat datangnya. Tapi Imam Bukhari tidak. Ilmu konsep dalam Islam harus diturut, bukan ilmu itu yang menurut. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, poin penting yang disampaikan di dalam surat Abasa ini adalah bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita cara hormat menghormati orang lain. Bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita menghormati manusia dari segi kemanusiaan, bukan dari segi posisinya. Bukan dilihat seberapa kekayaannya, pangkatnya, jabatannya. Tapi Islam mengajarkan menghormati manusia adalah dari segi kemanusiaan. Mentang-mentang Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah seorang yang buta. Dari segi posisinya tidak memiliki sebuah kedudukan yang tinggi. Lalu mengapa Rasulullah menganggap enteng tidak merespon ketika dia bertanya kepada Rasulullah? Nah, oleh karena itu penghormatan kita kepada orang lain itu dilihat ketika kita merespon orang atau tidak. Seorang guru berbicara di depan kelas, kemudian muridnya sibuk berbicara atau berkelahi di belakang. Ini menunjukkan bahwa murid tidak menghormati guru karena tidak meresponnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, penghormatan diajarkan itu bukan hanya kita merespon orang lain, tapi juga diajarkan bagaimana kita memanggil orang lain. Seseorang memanggil orang yang lebih tua darinya sama ketika dia memanggil orang yang lebih besar dengannya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Maka dalam Islam, bahkan di Minangkabau pun diajarkan ketek banamu gadang bagala, supaya orang tidak memanggil nama orang lain. Maka diajarkan memanggil orang lain itu dengan gelarnya. Dalam agama dipanggil lekapnya. Ini menunjukkan bahwa agar orang lain kita panggil ada bentuk penghormatan kepadanya. Kemudian terakhir, bahwa menghormati orang lain itu bukan hanya sekadar ketika seseorang merespon orang lain atau memanggil orang dengan panggilan yang disukainya, tetapi juga dari segi sikapnya kepada orang lain itu. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi penghormatan manusia kepada orang lain itu berkaitan juga dengan harga keimanan. Yang dikatakan tamu adalah orang yang datang ke rumah kita atau orang yang datang di mana kita bertugas. Bagaimana respon kita ketika tamu itu datang ke rumah kita atau ke tempat kita bertugas? Kita hormati kemanusiaannya atau kita lihat dari segi posisinya? Maka dalam Islam ketika tamu datang,
Maka ketika dia mengucapkan salam, sambut dengan salam. Kemudian dia disuruh masuk ke dalam rumah, ke dalam ruangan, disuruh duduk pada tempat yang tepat. Kemudian hidangkanlah apa yang pantas kita hidangkan kepadanya. Tidak perlu pula kita tanyakan kepada tamu, Bapak Ibu mau minum apa? Bagi seorang tamu bukan itu ditanyakan. Penghormatan, menghormati tamu dalam Islam ketika dia disuruh masuk, disuruh duduk, maka hidangkanlah segala sesuatu hal yang pantas dihidangkan kepadanya. Demikian pula agama mengajarkan kepada kita bahwa keimanan juga diukur ketika kita menghormati tetangga kita masing-masing. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jara. Siapa saja di antara kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kita hari demi hari kita melihat Bapak Ibu sekalian, antara tetangga dengan tetangga lain, banyak yang tidak bertegur sapa yang sudah bertahun-tahun. Sementara dia orang rajin ke masjid, dia rajin ibadah, dia rajin puasa. Tapi mengapa tidak ada sebuah penghormatan antara tetangga dengan tetangga lain? Nah, oleh karena itu, semakin tinggi peradaban umat manusia di dunia ini, semakin tinggi pula penghormatannya kepada manusia lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.